Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, dimanapun kalian berada. Terima kasih telah mampir ke channel aku. Kali ini aku akan bahas tentang Bhinneka Tunggal Ika. So sebelum itu jangan lupa kalian like, subscribe, baru beri kritik dan saran agar membangun channel aku untuk kedepannya. Stay tune the next video. Inilah tanah air kita, Indonesia Raya. Indonesia sudah merdeka sejak 17 Agustus 1945. Itu artinya di tahun 2022 ini 77 tahun sudah Indonesia menjadi negara bebas dari penjajah. Perjuangan yang sangat berat dan panjang. Perjuangan rakyat Indonesia untuk bebas diri dari penjajah berlangsung begitu lama. Ada banyak kejadian yang menegangkan, sedih, namun berakhir dengan bahagia karena akhirnya Indonesia berhasil menjadi negara merdeka hingga saat ini. Kemerdekaan adalah seperti hidup dan mati. Tidak ada setengah hidup, tidak ada setengah mati. Merdeka! Suara menggentur mengucapkan salam nasional. Merdeka! Tangan kanan naik setinggi telinga, jari 5 sejajar. Hidup bukanlah tentang aku bisa saja, namun tentang aku mencoba. Jangan pikirkan tentang kegagalan, itu adalah pelajaran. Terbanglah Indonesia, terbang ke langit bebas, gapai bintang hingga jauh melambung, tunjukkan pada dunia merah putihmu. Terbanglah Indonesia, di ujung samudra kedamaian kita memuncak. Berdiri di atas gunung, kita juga laut, kira-kira jaga bumi kita. Takkan kita biarkan Indonesia hancur kembali, karena Indonesia sudah merdeka di tahun 45. Sejarah kemerdekaan Indonesia merupakan topik penting yang wajib untuk kita para masyarakat Indonesia pahami dan peringati. Sebab ketika Indonesia mengumumkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, seluruh masyarakat dalam berbagai kalangan turut bahagia dan lega karena bisa terbebas dari belenggu para penjajah. Berkat kemerdekaan Indonesia tersebut membuat semua anggota masyarakat bersemangat dan memiliki keberanian. Indonesia adalah negeri yang kaya, tak hanya sebatas sumber daya alam, tapi ragam budaya. Luas wilayah yang membentang dari Sabang sampai Merauke menjadikannya memiliki keragaman budaya Indonesia yang luar biasa. Berdasarkan sensus BPS pada tahun 2010, ada lebih dari 300 kelompok etnik atau 1.340 kelompok suku bangsa Indonesia. Keanekaragaman ini mencetus semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetap satu. Meski memiliki aneka ragam suku, budaya, agama, dan golongan, Indonesia tetap satu kesatuan. Semboyan yang berasal dari bahasa Jawa kuno tersebut mengukuhkan bahwa sejatinya keragaman yang ada di negeri kita ini merupakan kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain. Candi Borobudur adalah candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Dinasti Sailendra membangun peninggalan Buddha terbesar di dunia antara 780 sampai 840 Masehi. Dinasti Sailendra merupakan dinasti yang berkuasa pada masa itu. Peninggalan ini dibangun sebagai tempat pemujaan Buddha dan tempat ziarah. Tempat ini berisi petunjuk agar manusia menjauhkan diri dari nafsu dunia dan menuju pencerahan dan kebijaksanaan menurut Buddha.
Candi Prambanan adalah candi Hindu yang terletak di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jateng. Candi Prambanan atau Candi Roro Jonggrang adalah kompleks candi Hindu atau Saiwa terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi dipersembahkan untuk Trimurti, 3 dewa utama Hindu yaitu Dewa Brahmana sebagai dewa pencipta, Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai dewa pemusnah. Selanjutnya tarian kecak. Tarian kecak adalah tarian yang populer yang kerap dipertunjukkan di kawasan wisata Bali. Disebut tari kecak karena tarian unik yang satu ini tidak diiringi dengan lantunan alat musik, melainkan paduan seni dari suara-suara mulut atau teriakan-teriakan seperti cak 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 kecak 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 sepanjang pertunjukan. Para penari yang duduk melingkar mengenakan kain kotak-kotak disebut kain poleng. Dengan latar belakang kisah Ramayana melawan Rahwana atau raksasa yang menculik Dewi Sinta, istri dari Ramayana yang akhirnya berhasil diselamatkan Rahwana. Kisah ini menunjukkan kepercayaan Rama kepada Tuhan, kerja kerasnya. Kisah ini menunjukkan kesetiaan Sinta kepada sang suami tentu patut untuk diteladani. Selanjutnya tarian piring atau tarian priang. Tarian tradisional di Indonesia yang berasal dari suku Minangkabau. Secara tradisional, tari piring ini berasal dari kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Asal-usul tari piring ini sebagai bentuk pemujaan terhadap Dewi Padi dan dipentaskan ketika musim panen tiba. Pementasan tari piring digelar sebagai bentuk terima kasih kepada Dewi Padi atas hasil panen yang melimpah. Selain keanekaragaman, Indonesia memiliki gunung-gunung yang indah yang tidak dimiliki negara lain. Contohnya Gunung Bromo. Gunung Bromo adalah sebagai daerah vulkanik terbesar di Provinsi Jawa Timur. Taman Nasional Bromo Lengger Semeru memiliki wilayah seluas 800 km persegi. Sobat, pesonanya dapat menyaksikan asap dan abu yang berasal dari Gunung Semeru, sebuah gunung berapi yang masih aktif dengan ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru merupakan satu-satunya kawasan konservasi di Indonesia yang memiliki lautan pasir seluas 10 km yang disebut Lengger, tempat di mana 4 anak gunung berapi baru berada. Selanjutnya Gunung Semeru. Gunung Semeru adalah gunung berapi kerucut di Jawa Timur Indonesia. Gunung tertinggi di Pulau Jawa dengan puncak Mahameru 3.676 meter dari permukaan laut. Gunung ini berbentuk akibat subduksi lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Eurasia. Gunung Semeru juga merupakan gunung berapi tertinggi ketiga di Indonesia setelah Gunung Kerinci di Sumatera dan Gunung Binjani di Nusa Tenggara Barat. Kawah di puncak Gunung Semeru dikenal dengan nama Jonggrang Saloko. Sekian dulu yang dapat aku sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa kalian subscribe, like, dan beri komen agar membantu channel aku untuk ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!